Pang itu mungkin sebagian orang mengartikan kebebasan, ingin hidup bebas. Pang itu pemuda urakan namun kreatif. Harusnya Pang itu baik, nggak ada dalam cara kenakalan. Bisa jadi di anak-anak Pang ini mereka ada orang yang lebih bertakwa daripada kita semuanya. Kita juga bebas, bukan berarti lepas. Pulang ngamen langsung ngaji dengan masih membawa gitar dan lain sebagainya. Paling ikro dulu juga nggak apa-apa, nggak usah malu-malu kata Pak Ustadz. Yang penting kita melakukan dengan ikhlas. Saya juga terus semangat saya kalau datang ngaji. Mencoba belajar menjadi lebih baik aja. Kita tidak muluk-muluk ya, kita hanya ingin mereka itu mengenal siapa Tuhannya. Dengan itu bisa merubah kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi. Emangnya kenapa kalau saya ngaji juga, selagi kita melakukan hal yang baik, emang anak Pang nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat, yang penting kan niat dengan gaya penampilannya apapun. Memang ada salahnya kita dalam penampilan seperti ini, kita ngaji, kita berbuat baik. Ada larangannya di agama? Nggak ada. Arah untuk berubah kepada positif yang lebih maksimal, global, itu sudah ada. Tinggal di jalanan, pakaian serawutan, semua serba hitam, badan tatoan hingga dicap liar dan tak patuhi aturan. Itulah beberapa stigma yang melekat di masyarakat ketika mendengar istilah anak pang. Bahkan, tak sedikit dari kita yang menolak untuk menerima keberadaan mereka di lingkungan. Berbeda dari episode-episode sebelumnya, kali ini Batuntas akan membahas komunitas yang hadir bukan sekedar karena hobi dan ketertarikan yang sama, namun gerakan yang ingin menunjukkan bahwa penampilan fisik bukanlah hal semata yang dapat membuat kita menilai seseorang. Karena penampilan ekstrim hanyalah sebuah pilihan, tak menentukan tindakan, apalagi untuk berbuat kejahatan. Bersama Penggemar Mengaji, kita akan bahas bagaimana komunitas yang membawa konsep persahabatan ini dapat merangkul anak-anak Pang untuk kembali ke kehidupan yang baik dan menyiapkan diri untuk kembali masuk ke dalam masyarakat dengan cara mengajak mengaji dan memberikan sentuhan rohani. Sejak kapan sih Pak Ustadz komunitas Penggemar Mengaji ini terbentuk dan kenapa memilih untuk merangkul anak Pang? Kajian atau gergaji, gerakan gemar mengaji anak-anak Pang Bogor ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Ya, 2 tahun ini, dan kenapa kita ingin mengajak anak-anak Pang? Karena memang masih kurang yang menyentuh mereka, masih kurang orang-orang yang peduli terhadap mereka. Kami hadir untuk menjadikan mereka sahabat. Kalau Akang sendiri, sejak kapan nih Kang ikutan gabung di komunitas ini? Awalnya tuh dari mana? Dan atas keinginan sendiri atau Akang ikutan teman-teman yang lain? Ya, saya tahu ada komunitas pengajian ini dari anak-anak mengajak saya untuk ikutan pengajian dari tahun 2019, Kak. Ya, saya ikut ngaji ini udah 2 tahunan, tapi baru-baru ini muncul lagi. Saya tahu feeling dari diri sendiri saya. Menurut Pak Ustadz, Pang itu apa? Pang itu mungkin sebagian orang mengartikan kebebasan, ingin hidup bebas, tidak ada yang mengatur dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang memandang mereka komunitas yang hidup di jalan, hura-hura, bertatoan dan lain sebagainya seperti itu ya. Sehingga image dari masyarakat, oh itu sampah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi bagi kami, Pang ini adalah bagian dari warga Indonesia, wabil khusus, terutama apalagi ketika mereka Muslim. Karena memang di ajaran Islam, setiap Muslim adalah bersaudara, siapapun mereka. Nah, sedangkan buat Akang, Pang itu apa sih Kang? Pang itu pemuda urakan namun kreatif. Mencari kebebasan juga, Kak. Dalam berpikir, berekspresi juga ya. Jadi tuh orang nganggap anak Pang tuh nggak hanya sebelah mata, tentang penampilan hancur-hancur. Orang kan sebelah mata takut. Harusnya Pang tuh baik, nggak ada dalam cara kenakalan. Di Bogor sendiri, apakah terdapat banyak anak Pangnya Pak Ustadz? Pak Ustadz pernah nggak merasa terbantu dengan kehadiran anak Pang di lingkungan? Atau malah sebaliknya? Cukup banyak ya di Bogor ini, dan mereka pun punya nama masing-masing kelompoknya. Kayak di sini misalnya ada Pangcasan gitu kan. Kemudian di Warung Jambu ada namanya Pinker, Pang pinggiran kereta atau pintu kereta gitu. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan semacam bakti sosial untuk jompo, untuk anak-anak yatim. Bahkan anak-anak Pang yang kita bina itu sebagian hasil dari ngamennya itu mereka sedekahkan untuk anak-anak yatim. Jadi sangat membantu sekali untuk masyarakat juga anak-anak Pang. Di Bogor, teman-teman Pang lainnya banyak ya Kang? Biasanya ngapain aja? Banyak, alhamdulillah banyak. Ya ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok. Oh, kalau ngumpul-ngumpul paling nongkrong, ngopi gitu sama anak-anak.
sambil silaturahmi juga Kak. Banyak banget mendengar cerita jika anak-anak pang ini sering mengalami penolakan di masyarakat. Bahkan ketika mau beribadah ke masjid. Menurut Pak Ustadz gimana? Yang jelas Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, intinya di mana Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu kan. Dan yang paling mulia di antara kita adalah orang yang bertakwa. Bisa jadi di anak-anak pang ini mereka ada orang yang lebih bertakwa daripada kita semuanya. Seperti itu. Kalau Akang sendiri pernah nggak Kang ngalamin penolakan jika mau beribadah ke masjid? Emang susah Kak masuk masjid ya. Soalnya saya juga rasa sama saya juga sendiri ragu. Ya cuman kadang diri saya juga merasa, oh ini orang kenapa sih ya ngeliatin saya. Tapi hati saya ya udah lakuin aja dah. Selagi kita nggak berbuat apa-apa yang aneh-aneh ya kan. Ya tuh ditolak, pengen masuk, saya balik aja ke rumah langsung bawa sejadah, bawa baju koko, baru saya bisa masuk. Apakah komunitas ini merupakan salah satu cara yang dipilih untuk mengubah stigma anak pang yang tumbuh di masyarakat? Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata. Ya mungkin di sisi lain ada kejelekannya, tapi di sisi lain ada kebaikannya. Ya ini yang kadang-kadang kita lihat keburukannya saja. Sisi positifnya ada banyak bahkan. Gimana nih tanggapan Akang tentang image buruk anak pang yang melekat di masyarakat? Ya kalau saya sih biasa-biasa aja. Kita kan juga sama-sama manusia. Kita juga di jalan bukan ngelakuin yang aneh-aneh. Kita juga bebas, bukan berarti lepas. Nganggapnya karena penampilan apa yang hancur-hancur begitu orang karena takut apa. Padahal banyak yang nggak jahat. Nah, mau nanya nih Pak Ustadz, sekarang udah berapa banyak anggota sih yang bergabung? Pertama kalau jumlah yang terdaftar memang kita tidak ada pendaftaran ya. Berapa jumlahnya masih naik turun. Ya kisaran kalau hadir semuanya di semua wilayah bisa sampai di angka 100 lebih lah. Nah, kalau menurut Akang, pendekatan yang dilakukan Pak Ustadz gimana? Ada nggak teman-teman yang nggak mau ikutan ngaji? Biasanya kenapa tuh? Yang sering ikut banyak. Oh ada juga Kak. Teman-teman baru yang main kesini kita ngajak, ayo kita ngaji bareng. Akhirnya dia ikut. Kadang suka ada, ayo kita ikut ngaji. Bentar saya kagok ini mau nyari uang dulu buat ongkos ke rumah juga ya kan. Ya udah saya kan nggak bisa maksa juga ya. Maksudnya enak aja dari cara pembicaranya juga. Kadang waktu itu kan ada juga kan pernah bikin acara di Totus Pancasan tiap Selasa sama Jumat. Ada yang pada datang waktu itu aja, anak-anak Sukabumi kan datang ke situ. Pak Ustadznya alhamdulillah enak, ngerangkul sampai ada pengajian. Malah saya senang waktu itu sih sempat kan dapat rumah singgah juga. Misalkan kalau ada kajian rutin, alhamdulillah banyak yang ikut serta juga dari anak-anak yang lain. Kalau penolakan ya mungkin dengan artian kata ada alasannya gitu loh. Oh gua mau ini dulu ada. Oke, kalau untuk kegiatan ngaji, biasanya tuh berapa kali sih Pak Ustadz diadainnya dan lokasinya di mana? Apakah selama ngelakuin kegiatan-kegiatan itu, anak-anak pang ini tetap dengan penampilan mereka sebagai anak pang? Itu seminggu 2 kali kalau pengajian. Setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 2 sampai menjelang asar. Kita ada kegiatan santunan untuk jompo dan juga anak-anak yatim. Biasa kalau di bulan Ramadan kita ada bagi-bagi buka puasa atau takjil anak-anak pang. Pulang ngamen langsung ngaji dengan masih membawa gitar dan lain sebagainya. Ada juga yang mereka sudah menyiapkan sarung biasanya. Sarung minimal sarung karena kita wajibkan biasanya kalau sampai asar untuk sholat asar berjamaah. Kang, apa sih Kang yang ngebuat Akang ini semangat banget belajar ngaji? Sering ikutan kegiatan lainnya juga nggak? Terus apakah Akang akan tetap mempertahankan identitas anak pangnya nih Kang? Alhamdulillah sekarang saya ikut-ikut aja terus ngaji. Merasa tenang aja gitu Kak. Sholat gitu juga, Pak Ustadz suka ngajarin yang nggak bisa ngaji. Paling ikro dulu juga nggak apa-apa, nggak usah malu-malu kata Pak Ustadz. Yang penting kita melakukan dengan ikhlas. Saya juga ngaji masih ikro Kak. Saya kadang nyiapin sarung juga Kak. Terus semangat saya kalau datang ngaji. Di sini selain ngaji juga diajarin sholat. Saya kalau mau ngaji mah nggak penampilan hancur berantakan. Saya pasti nyiapin baju koko, songkok, sarung. Mencoba belajar menjadi lebih baik aja. Dengan catatan ya hijrah belakangan. Soalnya kalau namanya udah hijrah itu harus punya komitmen kan. Komitmennya kita harus istiqomah. Kalau kita di sini berproses menjadi lebih baik dulu, insya Allah nanti ke depannya kan namanya udah belajar menjadi lebih baik, ke depannya insya Allah kan ya baik.
Kalau seininya kita kasih berpakaian bersih ya pakai yang ini gitu. Gimana sih Pak Ustadz tanggapan orang sekitar dengan keberadaan komunitas penggemar ngaji ini? Apakah mendukung atau malah sebaliknya? Mereka sangat merespon positif dengan kehadiran anak-anak pang dalam kegiatan sosial. Bahkan saling mendukung ya, mereka bahkan mungkin minta lagi gitu kan, adakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kang, menurut Akang, gimana sih respon warga sekitar dengan gerakan pang mengaji ini? Oh ya, ada kemarin kita footnote boom, pas footnote boom acara bulan puasa bagi-bagi takjil itu Kak, pada baik-baik orangnya, melihat anak-anak ngaji senang gitu. Kayak bagi-bagi tajil. Warga-warga di sini mah nganggap anak-anak tuh udah biasa, udah enak. Dengan 500 box takjil dan 500 masker gratis. Alhamdulillah nih kita di Pangcasan ini sedang menggalang dana ya, dari penyisihan anak-anak yang biasanya suka ngamen kan ada yang ngasih ratusan, 200. Nah itu kita sisihkan, dimasukin ke dalam galon. Dan alhamdulillah dalam waktu ini sudah terkumpul 400.000 dalam uang receh itu anak-anak nih yang niatnya kita mau sumbangin ke Yayasan Yatim Piatu. Pak Ustadz, pang mengaji itu kan dua kata yang mungkin terdengar sangat bertolak belakang. Ada nggak nih alasan tersendiri untuk ngumpulin mereka dan dibimbing untuk ngaji? Kita tidak muluk-muluk ya, kita hanya ingin mereka itu mengenal siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya. Dengan itu bisa merubah kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi, sehingga mudah-mudahan ketika Allah nanti wafatkan, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Akang kalau misalkan denger nih ada yang bilang, anak pang kok ngaji? Gimana perasaannya Kang? Ya kalau menurut saya mah, emangnya kenapa kalau saya ngaji juga, selagi kita melakukan hal yang baik, orang lain juga nggak mungkin ngelarang kita untuk melakukan hal itu. Emang anak pang nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat, yang penting kan niat dengan gaya penampilannya apapun. Mungkin harus diajak ngopi ya. Diajak ngopi bareng, duduk bareng, kita sharing bareng, maksudnya gitu. Memang ada salahnya kita dalam penampilan seperti ini, kita ngaji, kita berbuat baik. Ada larangannya di agama? Nggak ada. Ya, itu aja. Menurut Pak Ustadz ada nggak perubahan yang terjadi nih pada anggota-anggota komunitas ini nih? Yang jelas ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti saja ada yang berubah kepada kebaikan. Walaupun mungkin tidak langsung 100%, pelan-pelan, step by step gitu kan. Insya Allah ada perubahan menjadi yang lebih baik lagi, itu ada. Akang ngerasa ada perubahan nggak Kang setelah rajin mengikuti komunitas mengaji ini? Ya kalau saya sih, alhamdulillah sedikit-sedikit saya di rumah juga sholat, meskipun sedikit-sedikit ya, nggak terlalu 5 waktu. Maksudnya alhamdulillah ngelakuin, nggak seperti kemarin-kemarin juga. Ada sedikit-sedikit perubahan waktunya dari saya dulu. Mabok-mabokan, ngobat-ngobatan, saya pikirin, saya bertahap. Nggak obat-obatan, nggak minum-minuman, bertahap dari dikit-dikit. Alhamdulillah sedikit banyaknya ya pasti ada perubahan ya. Dari yang awalnya kita suka gimana, dalam ikut kita kajian seperti ini kan kita ada wawasan dalam segi agamanya juga ya. Jadi pasti ada perubahannya. Kebiasaan buruk yang biasa kita lakuin itu sedikit banyaknya berkurang. Nah, kalau menurut Pak Ustadz nih ya, apakah stigma anak pang sudah sedikit bergeser ke arah yang lebih baik di masyarakat dengan banyaknya komunitas yang serupa di luar sana? Jadi belum merubah secara 100%, tapi arah untuk berubah kepada positif yang lebih maksimal global itu sudah ada. Jadi sudah ada orang yang Masya Allah di sana ada pengajian, kok kita yang artinya anak pang saja mau mengaji, kok kita malah kagak mau mengaji, ada seperti itu. Jadi memberikan motivasi untuk teman-teman yang lainnya untuk semangat untuk belajar atau mengaji. Akhir-akhir ini kan banyak banget nih gerakan yang merangkul anak-anak pang, yang ngebuktiin semakin banyak juga yang berusaha mendekat dengan kalian. Pendapatnya gimana nih Kang? Perasaan saya udah bersyukur dari anak-anak ustadz mana yang bekas dulunya di jalan sekarang udah jadi ustadz, terus ngajak-ngajak yang di bawah itu yang pengamen. Saya seneng nyampe ada pengajian, nyampe ada rumah singgah, itu yang saya alamin jadi seneng. Bahagia malah saya. Maksudnya alhamdulillah anak-anak juga jadi bisa ngaji, kan suatu saat ada acara besar kan kita juga bisa ketemu di acara sambil silaturahmi juga. Terakhir nih Pak Ustadz, apa sih makna komunitas penggemar mengaji ini bagi Pak Ustadz sendiri dan apa harapan kedepannya Pak Ustadz?
tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan. Biarlah masyarakat memandang hal-hal yang negatif, tapi tunjukkan dengan amal, tunjukkan dengan perbuatan, tunjukkan dengan action. Ya, ini loh kita anak pang bisa berbuat kebaikan. Ini loh anak pang bisa melakukan amal soleh. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan perbuatan ini bisa merubah stigma masyarakat menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau buat Akang sendiri, komunitas penggemar mengaji ini maknanya buat Akang tuh apa sih? Ya merasa dapat warga baru, banyak teman-teman, enak aja saya kumpul-kumpul juga. Emang saya suka kumpul-kumpul gitu Kak, sama teman-teman, ngelakuin hal-hal yang ngaji gitu, sholat bareng ya. Buat saya nih dari komunitas-komunitas Pancasan ada pengajian-pengajian ini, saya sudah bersyukur, ngerasa lebih bahagia. Maknanya banyak ya, kita bisa bersilaturahmi dengan baik, terus kita bisa menjalani hidup ke depannya dengan lebih baik juga. Dari yang awalnya kita ya kayak gitulah, nggak usah disebutin juga namanya stigma pang itu memang seperti itu. Cuman di sini kita mau memecahin bahwa enggak pang seperti itu semua gitu loh. Kami di sini hidup di jalan, banyak tatoan. Ya penampilan itu adalah pilihan, bukan berarti kami mau ugal-ugalan. Kami juga tahu aturan, kami tidak mau bikin kerusuhan. Di balik itu kita juga sama seperti kalian gitu loh. Masih punya jiwa sosial, jiwa kemanusiaan dan saling berbagi.